guys, selamat datang di acara terfreak dari Elri, yaitu Elbri Rumpi. Ya, saya di sini Daniel sebagai cowok sendiri bersama bersama 3 cewek saya. Ya, bersama 3 cewek saya. Yang pertama ada aku Dinda, aku Anita, aku Feren. Ya, kita mau ngapain di sini? kita mau seru-seruan ya. Ya, pastinya kita mau bermain apa ini? True or true. Ya, di sini kita diberikan beberapa kertas ini, nggak tahu isinya apa ya. Mungkin surat cinta kali ya. Ada yang tahu ya. Kita mau langsung mulai atau kita mau ngerenang dulu? Ya. Langsung aja ya, Langsung saja ya. Impian. Ya, oke. Oke. Hobi Palayu Gambreng. Oke. Berarti siapa? Kamu. Oh, jadinya dia lagi. Oke. Pertanyaan pertama, Apakah kamu pernah benci? Kira-kira pernah benci nggak ya? Kalau menurut Dinda gimana? Benci ya, kalau benci sih mungkin lebih ke itu jengkel. Jengkel ya? Jengkel. Tapi pernah kan? Pernah. Oke, pernah. Kalau Mbak Anita sendiri gimana? kalau aku lebih ke apa ya? Mbak Anita kan cantik ini, pasti banyak dibenci sama haters sih. Bagaimana? Kalau aku sih ini sih apa kayak marah bentar gitu. Marah bentar. Ya sama sih sebenarnya jengkel sama marah sama nggak sih? Sama. Tapi pernah ya intinya. Pernah tapi nggak yang sampai kayak dipendam berhari-hari atau Oh, minggu iya. atau sampai kayak jadi sakit hati gitu. Oke. Kalau Mbak Feren sendiri bagaimana? Aku benci itu bukannya benci untuk mencintai. Wah. Naif menangis ini tadi. Benci itu pernah lah. Pernah ya pastinya? Sama mantannya pacar. Iya. Enggak punya. Sama gebetannya mantan. Iya kebetulannya. Biasanya Sama ini. mantan gebetan. Mantan Apa sih gebetan. Gebetannya. Oh iya. Oke. Gebetannya Menurutku sendiri sih, mantan. aku merupakan orang yang banyak dibenci. Tapi aku juga pernah benci. Karena kenapa? Karena aku banyak selingkuh. Enggak bercanda. Jadi ya, tapi pernah benci. Nah, Ya, kita lanjut pertanyaan kedua ya. lanjut Dinda. Aku Oh, yang Dinda buka. mau ngambil. Oke, Boleh? Dinda. Bagaimana Dinda? Bentuk bencimu apa? Bentuk bencimu apa? Mbak Anita? Bentuk Benci, Mbak, bukan bencinya bucin. apa? Dia bucin ya. Ya. Bentuk bencinya itu tadi sih. Kalau aku sih kayak mungkin marah bentar gitu. Marah itu bisa ke kayak misalkan aku di kantor nih misalkan ya. Pasti kan berhubungan sama banyak orang. Dari situ Iya. aku menemukan berbagai karakteristik orang yang berbeda-beda. Itu kadang aku merasa jengkel karena kok pendapatnya kayak gini sih, kok beda sama pendapatku. yang- Tapi pendapatnya itu cenderung kayak lebih ke jengkel karena tidak satu pemikiran gitu. Oke. Mbak Feren? Kalau aku karena aku dulu benci sama mantan gebetan. Wah, Kayak berat ini. Kayak di ghosting kan benci banget ya. Oh. Yang di ghosting. Ghosting apa itu? Pasti semuanya pernah lah yang di ghosting. Oh, iya. Jadi hantu berarti. Ya, dia jadi hantu gitu. Jadi dia menghilang tanpa apa? Kabar, tanpa sebar. Jejak. Ya, jadi kan rasanya benci gitu ngeliat dia gitu udah dari Kalau aku sendiri sih, menurutku ya, benci sama kasih sayang itu merupakan 2 mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Jadi contoh ya, ketika kita mengenal kasih sayang, kita juga akan menanggung rasa kebencian. Bencian. Maksudnya gini, contoh ya, aku menyukai seseorang, tapi seseorang itu menyukai orang lain. Jadi Otomatis kita akan membenci orang yang dia sukai. Itu pasti. Tapi kembali ke diri kita sendiri sih. Sebenarnya kita mempunyai pilihan apakah kita mau membenci atau mau memaafkan. Maafkan. ya. Tapi kalau aku sih membenci. Ya. Yang enggak lah, pasti kita maafkan. Iya, kita enggak boleh. Harus memaafkan. kalau Dinda sendiri nih. Kalau Ya. aku sendiri itu kayaknya aku lebih sering benci sama kayak misalkan temanku cerita gitu kan ya, dia lagi benci sama orang ini gitu, terus jadinya kayak ikut jengkel gitu loh, ikut jengkel kok kamu gitu sih Karena gitu. ceritanya. Karena ceritanya sendiri. Opo jari. Nah, Mm-mm. berarti bisa jadi itu
maksudnya kamu terpengaruh sama teman. Iya, lebih seringnya gitu sih. Oke. Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya. Next, Mbak Anita mungkin. Jeng, mari kita buka. Iya, so. Pernah nggak sih kamu merasa ingin membalas orang tersebut dari parent? Wah, Waduh. Pengen rasanya ya. labrak bos. Dilabrak dulu. Ya udah lah. Kan kamu tadi kayak misalnya cerita tadi sama gebetan tuh, Sama gebetan. gebetan yang di ghosting. Itu kamu pernah nggak ingin membalas? Pernah lah dulu tuh kayak udah di ghosting terus dideketin sama yang lain terus gitu pengen ghosting yang lain gitu. Jadi kayak rasa apa ya? Pengen ngerasain biar dianya ngerasain apa yang aku rasain gitu. gitu sih. Tapi berarti kamu sempet pengen membalas. Iya. Dan itu tapi Balas. kan bentuk perbuatan yang nggak boleh dalam Tercela. baik. tapi Nggak baik. Di masa lalu. Aku ingin Kan di masa lalu kan. Selalu. selalu. Kalau aku sih pernah dulu ya. Sebenarnya ceritanya lucu karena waktu aku deketin cewek ini, dia ternyata gak bilang kalau punya cowok. Nah kan kayak jadi curhat ya. Iya. Jadi waktu dia bilang akhirnya pas tengah-tengah kita udah sayang-sayangan, dia bilang, aku ternyata udah punya cowok. Kan kayak mangkel banget. Akhirnya aku ada inisiatif untuk balas dendam gitu ke cowok. Waktu itu dia adik kelasku ya cowoknya itu. Aku labrak itu satu angkatan gara-gara satu cewek. Jadi kayak wah itu sebuah masa lalu yang cukup kelam sih. Jadi, Gila nih. Berarti kamu sempet ingin Sudah. sudah dilakukan. dilakukan. Sudah Iya, iya. dilakukan, Tapi nggak sempet lagi. mungkin itu perbuatan yang buruk, jangan ditiru ya guys. Tapi itu di masa lalu. Masa kan? lalu. Sekarang sama. Ya enggak. Sekarang bertobat. enggak lah ya, Iya. Seharusnya nggak lagi. Ya. Dinda. Kalau dari Dinda, Kalau aku buat balas dendam sih kayaknya nggak pernah ya. Soalnya aku tipe yang kayak coba gitu ya kayak ya udahlah kayak dia benci terus ya urusannya dia aja. Maksudnya aku nggak pingin kayak ribet-ribet gitu loh. Jadi tapi tetap Iya. ada rasa Iya, dendam rasa itu kayak kayak mangkel gitu ya. kayak Ada. mangkel gitu tapi Jengkel. kalau buat balas dendam kayak nggak usah lah, males. Iya. soalnya nggak ada Nggak ada pengaruh buat aku juga jadi Oke. Merasa ingin membalas nggak ada sih, karena kalau aku tipenya kalau misalkan aku nggak suka sama orang, nggak suka sama pendapat yang diutarakan, itu aku selalu selalu kayak menyuarakan pendapatku gitu loh. Entah terserah sih dia menerima apa enggak, Oh, iya. yang penting menyuarakan. Saya kan misalkan aku nggak setuju, misalkan aku mangkel nih, aku nggak setuju sama pendapat dia, tapi aku juga bilang tapi kalau menurut saya tuh gini ya. biar Jadi nggak biar ya kita kan menurutku nih ya, kalau misalkan kita membenci seseorang terus kita pendem terus kan lama-lama kan kayak jadi sakit hati banget gitu. Iya, iya. berat ke kitanya juga. Jadi berat ke kita. Jadi kalau dari aku Buang-buang sih waktu kayak juga. mendingan kita utarakan aja kalau kita emang nggak suka Emang sama nggak orang suka. gitu loh. Atau ya udah, maksudnya kalau misalkan kita nggak bisa mengutarakan, kalau itu tadi kan kasus kan tentang perbedaan pendapat Iya. ya. Kalau misalkan nggak bisa diutarakan, ya setidaknya maksudnya jangan sampai dipikirkan terus ya. Ya, jangan sampai dipendem lah ya. Nah, jangan sampai dipendem Pendem, gitu. jangan sampai buat nyusahin Iya, diri kita sendiri misalkan juga. kita gitu. Tapi kalau misalkan kayak membalas orang yang sampai kayak menjatuhkan teman sendiri, enggak sih? Nggak sampai ya? Enggak pernah. Oke guys, berarti yang paling buruk aku. Enggak lah. Oke, tidak apa-apa, Oke. itu masa lalu. Waduh. Kok waduh? Artinya seneng kalau sore-sore gini. Iya dong. Hey. Selamat sore para kaula muda yang Wis. sukanya minum es degan muda. Hey. Bersama kami di sini para muda-muda. Kembali lagi di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching soul for the kingdom. Ya ampun, saya disuruh mikir kayak gitu padahal biasanya mikir ini anak nih. Mana ya? Iya. Ya ampun. Aduh, sore-sore ini aku seneng banget nih ini. Kenapa? Ya seneng aja. Oh gitu. Karena ketemu sama teman-teman yang ada di rumah. Wah, iya aku juga seneng. Lagi minum kelapa muda tadi. Aku lihat lagi minum kopi. Oh, kopi. Iya, es kopi anget. Oh, kopi anget. Aduh. Aliswell. Kok alis lo sih? Kamu bahasa Inggris dulu gimana sih, Di? Ini guru saya. Tolong Pak. Saya guru ekonomi. Maaf Ibu, silakan. All is well kan? All is well. Heeh.
Iya, aku sih kalau misalkan ingat kamu ngomong Aliswell tadi itu, ingat itu ada yang orang India ngomong satu kalimat ini harusnya kan all is well, tapi karena dia pelafalannya pakai logat India jadinya all is well gitu. Jadinya penekanan di huruf A-nya itu agak gimana gitu. Aku rapopo gitu. Iya, tapi kenapa sih? Kenapa? Iya nggak apa, ya memang aku nggak apa-apa. Tapi udah waduh tadi di depan. Iya. Berarti kan ada apa-apa tuh. Iya, ya itu tadi lah. Aku tuh kayak punya merasakan hal yang sama deh, kayak yang teman-teman tadi itu. Oh iya tadi itu banyak yang Aku ngomong sering apa. kayak gitu. Oh ya? Iya, lihat sesuatu tuh, aduh, malas aja, benci aja sama orang. Mungkin teman-teman juga pernah lah seperti itu. Kalian pernah nggak seperti itu? Kalau aku sih pernah ya. Pernah. Tiba-tiba benci nggak jelas gitu. Kalau kamu sering. Kenapa itu? Udah nggak lucu deh kalau jokesnya Iya. kayak gitu di. Apa kok gagal ya? Kalau ngomong kayak benci tadi ya. Heeh. Itu belum orangnya di depan mata. Masih Tapi udah agak langsung, jauh. bayangannya aja nih. Iya juga sih. Udah langsung. Tapi kan Nggak berarti tahu kalau kenapa. kayak gitu kan benci pasti ada sebabnya kan. Kalau itu nggak ada Nggak sebabnya ada. lah ya. Kalau menurutku nggak ada. mana Nggak sih? ada. Kalau kalian Kan benci, benci ujuk-ujuk datang ujuk-ujuk. Waduh, benci ya. kalau kalian benci nggak ada sebabnya itu harusnya nih biasanya lah ya, biasanya tuh dialami sama para wanita lah. Loh, Oh. Kalau gitu. misalkan kita nih para wanita setiap bulannya kan pasti akan mengalami yang namanya proses bulanan nih ya. Nah Oh, itu tuh oke. ada hormon yang berubah dalam diri kita yang mengakibatkan feeling atau perasaan kita itu mudah untuk moody. Jadi ngelihat orang lewat sedikit cuman nyapa, hai gitu. Itu tuh perasaannya udah, apaan sih? Kenal enggak? Ngapain sapa-sapa? Nah itu tuh bisa membuat orang yang ya nggak nyaman sampai akhirnya timbul nggak penting deh gitu. Itu mungkin bisa disebabkan kayak kita tuh jadi benci, nggak suka, tapi tanpa sebab. Tapi kalau misalkan kasusnya kalian ini, pasti nih ada deh yang bikin kalian tuh sampai nggak suka sama seseorang. Nah kalau aku itu Yen, aku tuh sering ngelihat, sering memang nggak kenal, itu langsung aku langsung menilai aja orang itu gitu. padahal nggak kenal. Padahal nggak kenal. Tapi ujuk-ujuk lagi, ujuk-ujuk jengkel ya. Iya. Itu di hati, di Ya. kepala itu bau panas terus. Males aja. Males gitu ya. Iya sih bisa sih. Kalau kayak gitu tuh aku pernah dengar itu namanya judging mental. Artinya kamu menghakimi tanpa sebab seperti itu. Karena kamu nggak kenal tuh siapa orang tersebut. Padahal kalau misalkan kamu memposisikan dirimu di orang tersebut, belum tentu nih kamu bisa kayak orang itu. Makanya itu betul. Hah, aku nggak kenal, nggak suka gitu kan? Oh iya juga ya. Berarti sebenarnya nggak boleh kayak gitu harusnya ya berarti ya. Harusnya sih nggak boleh. Nah. Tapi kita nih udah hidup di zaman yang serba cepet ya kan. Siapa sih nggak punya sosial media? Nah, Ya kan? langsung aja. Banyak tuh. Ini aku tahu. Ini aku baca di salah satu penelitian ya. Setiap hari tuh kurang lebih 70.000 ujaran kebencian. Oh. Wah. Ada di Di sosial media. Ini cuman di Twitter, belum di Waduh. Instagram. Di Di apa mana? itu namanya? Facebook. Pinterest. Pinterest itu foto. Pinterest tuh nggak ada komentarnya ada. Pak kebetulan. Jadi kita tuh cuma ngelihat koleksi foto di Pinterest gitu. gitu. Terus Maaf, kita maaf. unduh, kita simpan. Oh gitu Nggak guys. ada Nggak komentar. Nggak ada di Iya situ juga Pak ya. salah. Tolong ya. Tolong jadi teman-teman jangan tersesat ya. Jadi di setiap sosial media yang ada interaksinya, Ya. di situ setiap hari tuh banyak akhirnya ujaran kebencian di situ. Terkadang nggak tahu sebabnya. Bener. Itu di dunia maya. Di dunia nyata, waktu kita nongkrong, Nah, ini. wah, udah ada kopi, udah ada anu. Iya. Gimana? Siapa tuh lewat? Opo sih? Nah, Nah, iya benar-benar. kita kena opo sih itu sudah Apa sih bahaya. gitu ya? Apa sih? Nah, Berarti kan kebencian tuh sebuah emosi yang sangat kuat ya. Karena kita mungkin ngerasa nggak suka, nggak mungkin bisa ke kayak ya nggak suka gitu ya. Gimana saya membahasakannya ya? gimana ya? Kalau aku melihat, kalau tadi sampaikan oleh Mbak Yeni tadi ya, apa namanya? Karena memang periodik gitu perempuan. Terus aku juga mikir, pasti yang karena kita benci itu juga ada sebabnya juga. Mungkin aku punya pengalaman sama orang yang mungkin mirip atau pengalaman orang seperti itu. Terus akhirnya langsung, ih orang ini pasti nanti seperti orang yang
dulu yang aku kenal gitu. Jadi benci aja langsung gitu. Trauma. Iya sih. Nah, kayak Karena gitu. ya kalau misalkan dari pengalaman ya, yang Nah. namanya orang benci itu kan pasti bisa yang namanya merusak mental ya. Iya. Karena apa sih? Bisa sampai ada kok yang bisa benci tuh sampai depresi bahkan. Ada betul. Sampai betul. dia yang ya udah mentalnya tuh terganggu karena dia merasa benci dan dia merasa dalam dirinya itu tidak suka dengan orang lain sampai merusak dirinya sendiri gitu. Wih, itu bahaya ya kalau sampai kita punya perasaan atau memiliki sifat seperti itu. Sifat. Saya nggak bisa muni F. Oh, Ini tadi gitu. contoh. Oh iya. Benci. Ya. Saya benci nih lama-lama sama Anda. Ya. Benci saya. Jangan. Kan masih berlangsung Oh, iya, nanti iya. aja. Oh, nanti juga nggak boleh. Nggak boleh dong, ya. Iya, karena memang kita sebagai anak muda ya, lingkungan kita ataupun kondisi kita di mana-mana itu bisa menimbulkan ada Memunculkan satu perasaan yang seperti itu. benar. Gimana ya kalau aku muncul punya perasaan seperti itu, ngatasinnya kayak gitu-gitu. Aku biasanya benci untuk mencinta. Aku tak tahu apa yang terjadi. Oh, kontes nyanyi. Ya. Jangan. Nggak boleh ya? Sebenarnya harusnya kita jadi anak muda itu boleh benci. Oh, apa itu? Boleh benci. Kok boleh? Boleh. Benci hal-hal yang tidak baik. Oh, Istimewa. iya. Positif kan. Gitu. Membenci Benar, hal benar. yang tidak baik. Ini aku membenci dosa. Membenci perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, itu boleh. waduh, iya rohani sekali Bapak ya. Iya kan memang ini ceritanya. Oh gitu, ya. Sorry. Iya. Berarti yang namanya kebencian tuh bisa mengarah ke segala aspek lah ya. Nah. Nggak tahu tuh teman kalian tuh, Iya. keluarga kalian, teman kerja kalian, teman kuliah, dan ya banyak lah ya. Bahkan nih kalau misalkan saya tahu nih ya, sumber dari kebencian itu biasanya ditimbulkan dari orang yang sangat dekat sama kita. Orang yang paling dekat sama kita itu yang bisa berpengaruh dan punya peluang besar untuk menimbulkan Punya kebencian. potensi untuk kita sangat benci ya berarti ya. Mungkin karena Iya. kecewakan akhirnya kita benci sama dia. Ya, bisa jadi banyak gitu. lah. Nah kalau yang orang teman-teman di rumah gimana nih? Teman-teman di rumah ini ya. Punya nggak sih pengalaman benci Punya sama nggak? seseorang atau seperti itu ya? Wah, tapi itu nggak boleh lah dipupuk dalam-dalam. Itu harus dibuang. Hempaskan. Nah, Hempas datang lagi. Nggak boleh ya? ya nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Tapi Dia harus terus hempas? mengasihi. Oh. Ya. Kita bahas lagi lah setelah inilah ya. Jangan kemana-mana teman-teman. Jangan membenci juga. Tetap di sana, tetap di rumah, tetap menonton tuh di YouTube-nya Elohim Ministry. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of a nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Out the road salvation.
lagi mikir ini. Aku nggak mikir sih. Kamu mikir apa? Aku mikir tiap hari itu aku makan berapa kali. Enggak. Aku tuh lagi mikir. Tanpa sadar, aku tuh setiap hari itu melakukan kebencian. Tanpa sadar. Gimana tuh maksudnya? Contoh pagi gitu ya, mau mandi, ternyata air panasnya nggak ada, benci kan? Nggak ada air panas. Terus berangkat macet, kok macet sih? Wah, benci dengan kemacetan. Sampai kantor nggak dapat parkiran. Benci dengan tukang parkirnya. Pak, kok bisa nggak ada parkiran Pak? Gitu, benci gitu. Aku tahu sebabnya, Put. Aduh, kenapa Yen? Bangunmu kurang pagi. Oh iya benar juga berarti. Karena kamu telat. Iya ya. Coba kalau aku bangunnya pagi. Jam 2 gitu berangkat pagi gitu. Ya bisa lah masak air dulu biar air panas. Bener. Terus berangkat nggak kena macet. Di kantor dapat parkir. Iya. Contoh yang bagus. Ya, kan Anda sendiri yang membuat contoh. Ya karena memang setiap hari itu kita selalu ada pasti ada Pemicu ya? Pemicu membuat kita itu benci pada suatu hal, itu teman ataupun lingkungan sekitar itu. Dan sebetulnya kalau misalnya kita membahas tentang kebencian ya, kebencian itu kan bisa jadi sebuah racun yang bisa menggerogoti lah pikiran kita, tenaga kita, pribadi kita bahkan ya. Kalau misalkan teman-teman lihat kisahnya Saul sama Daud nih. Kalau misalkan dulu itu dikisahkan bahwa Saul itu benci sama si Daud ini. Kenapa sih Saul benci sama si Daud? Karena Saul merasa apa yang dia punya itu diungguli oleh Daud. Jadi kalau misalkan si Saul ini ngelihat Daud nih, aku benci banget sama dia. Masa orang-orang bilang bahwa Saul bisa mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Waduh. Bencilah dia. Dan kalau misalkan kita melihat dari sisi Saul, sisi Saul. Dari sisi Saul. Nah, kalau misalkan dia meneruskan kebenciannya itu malah akhirnya berefek sama dirinya. Dia itu menimbun potensi yang ada dalam dirinya Saul karena ditimbun oleh kebenciannya sama Daud itu tadi. Aduh. Jadi teman-teman tinggal pilih nih, kamu mau jadi Saul yang menupuk kebencian akhirnya menimbun potensi kamu, atau mau jadi Daud nih yang walaupun udah dibenci tapi dia tetap bisa jadi raja kan nanti suatu saat. Iya. Gitu. Dan dia pun juga bisa mengampuni juga. Ya, gitu betul. Pasti itu relate banget sih Yen ya. Sama dia. Kita waktu di sekolah. Bener ya kan. Ada yang temen yang lebih unggul dikit sih unggulnya. Sama-sama unggul sih sebetulnya. Tapi kita udah langsung, dia ini ya, waduh lebih ini, awas loh. Gitu kan. Sama lirikan matanya saya suka banget. Suka banget. Terus, dia makan nasi goreng. Oke lah. Awas ya. Awas saya makan nasi kucing. Enggak, jadi seolah kayak dirinya ini lebih kurang. Orang itu lebih lebih unggul. Nah itu. Berarti kalau misalkan kayak gitu tuh berarti kebencian itu bisa kita timbulkan dari rasa nggak puas sama diri kita. Nggak puas. Nah betul. Itu nggak puas. Bahaya itu. Bahaya. Apalagi ya. kalau di rumah. Pernah nggak sih? Seperti itu. Di rumah. Benci. Iya, benci banget sama kakak kita. Bener. Nah. Kok gini? Nggak sama gitu kan. Kayak mama itu pilih kasih. Waduh. Kan nggak mau siaran. Nggak usah cerita di sini, nggak usah gitu juga. Tapi bener teman-teman, kalau kebencian itu ada pilihannya sih. Kita tuh mau jadi kayak Saul atau malah kayak sama Daud gitu kan. Turning point-nya adalah di mengampuni itu tadi. Nah, ya kan. Aku teringat satu kisah teman-teman. Kisah baik-baik ya kan? Saya boleh cerita kan ini? Boleh banget. Ya kan? Saya kan ahli kisah. Oke, terus sebelumnya teman-teman yang ada di rumah didengerin ya. Masih ingat tentang Adi Sarah? Adi Sarah. Kayak pernah dengerin namanya ya? Adi Sarah. Adi Indra tahu. Adi Indra teman Anda. Oh iya. Jangan. Adi Sarah. Kenapa tuh? Yang dulu tuh pernah dibunuh tuh sama mantan pacarnya dan juga temannya itu loh. Ingat kan? Yang ceritanya itu masih ingat nggak? 3 tahun yang lalu kalau nggak 7 salah. tahun Bapak Putra. Saya ingat itu masih kuliah waktu itu. Masih kuliah? Masih kuliah?
Salah info. 7 tahun yang 7 lalu. tahun yang lalu kan. Nah, kalau dari segi orang yang mengalami hal itu, sebenarnya kalau mau benci itu peluangnya gede banget ya. Iya kan? Kalau aku mau benci sama orang yang sudah menyakiti aku, itu punya peluang yang besar, ya kan? Tapi ini ada satu kisah menarik teman-teman yang di rumah juga dari ibunya Ade Sarah. Ibunya Ade Sarah ini. Ibunya Ade Sarah ini memilih untuk bukan membenci, bukan malah memusuhi, tapi mengikhlaskan dan juga memilih untuk mengampuni, memberikan kasihnya. Ya sudah, maksudnya saya mengampuni orang yang sudah membunuh anak saya. Seperti itu. Nah, kalau kita kembali sama tadi Daud sama Saul tadi. Dari kan keputusan mamanya ini kan bukan menjadi seorang yang semakin punya ambisi untuk membenci, malah benci banget, enggak. Tapi jadi orang yang benar-benar mengampuni orang yang menyakiti. Ini anaknya loh ini, anak tunggal loh ini ya kan, anakku sendiri. Anak satu-satunya ya. Kalau misalkan dari sisi manusiawi kita pasti merasanya nggak terima ya. Karena kita merasa di posisi yang dikecewakan. Betul. Dan juga bahkan setelah dikecewakan itu kita masih gimana sih rasanya punya anak yang udah dibunuh terus kita nggak bisa ketemu lagi, malah kita mengampuni tuh orang yang membunuh. Saya jadi ingat sebuah materi nih. Kalau misalkan kita nggak suka sama orang, jadi kalau diibaratkan tuh kita ada garis, ini titik 0 minus plus. Kalau misalnya kita nggak suka sama orang, kita ada di posisi yang minus ini. Tapi istilahnya kita benci lah sama orang ini, kita ada di sisi minus ini. Kemudian ketika kita sudah berhasil untuk mengampuni, kita ada di titik yang 0 ini. Tapi setelah itu masih ada di sisi yang satunya, yaitu sisi positif. Setelah kita mengampuni, yang lebih baik adalah kita harus mau mengasihi. Dan itu jangan sampai kita cuma berhenti di titik 0 ini tadi. Cuma berhenti di titik ya sudah aku mengampuni. Bahkan saya pernah dengar itu mengampuni itu mudah, tapi melupakan itu susah. Jadi kalau misalnya kamu sudah mengampuni, let's go ke poin yang selanjutnya. Yuk kita mengasihi. Dan otomatis kalau lihat dari kisahnya ibunya Ade Sarah tadi ya, besar hati sekali orang yang punya hati seperti itu gitu. Setelah apa yang sudah terjadi kan ya. Wow, berarti ini poinnya bukan hanya di titik yang udahlah yang penting selesai kok masalahnya. Tapi dia bisa memberikan feedback kasih ya. Untuk orang yang sudah menyakiti hatinya dia, yang harusnya punya respon benci malah memberikan kasih. Pasti di setiap kehidupan kita, apalagi kalau di rumah ya, apalagi di rumah pasti kita punya seperti itu. Apalagi itu tadi yang bilang yang berpotensi kita timbul benci itu karena orang yang dekat dengan kita. Bisa jadi ke orang tua, terus ke kakak atau adik kita. Apalagi kalau kita sampai menyimpan yang namanya rasa kebencian itu. Dan itu bukan kita membuang, malah kita memupuknya. Iya betul. Pisan nih Ki. Pernah gak? Iya benar. Gitu? Sekali nih. Iya karena apa sih? Kayak gitu. Terus lanjut lagi. Maneh. Lagi kakakku seperti ini gitu. Muncul terus. Akhirnya timbul kepahitan. Nah itu yang malah akhirnya membuat kita ini hubungan dengan sesama kita, dengan saudara kita ataupun hubungan dengan Tuhan pun pasti juga rusak, terganggu dan tidak baik. Betul, karena ya gimana ya, orang yang paling dekat sama kita itu kan orang yang paling mengerti kita kan ya. Dan itu adalah orang yang paling berpotensi untuk istilahnya karena sudah tahu kita itu bagaimana, kita itu siapa, yaitu jadi orang yang paling berpotensi untuk menimbulkan yang namanya rasa kebencian itu tadi. Nah, makanya setiap hari kita perlu ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita ada di kondisi mulai benci dengan seorang atau menyakiti, ada orang itu menyakiti kita, yang sering memang teman ya. Mulai kita berdoa pada Tuhan. Nah, kalau kita udah mulai kita berdoa, itu sering sekali aku nih pengalaman pribadi ya. Itu waktu SMA. Aku memang udah suka sama salah satu teman. Dan itu teman sama-sama seimannya loh. Kenapa sih dia itu kalau pulang sekolah waktu kita kumpul ngomong itu gak pernah enak sama aku. Dan aku pernah satu ketika aku pulang, aku nangis. Aku nangis setiap malam itu aku doain.
aku doain Tuhan gimana caranya aku bisa melepaskan pengampunan gitu ya. Terus dia juga aku berdoa biar dia itu bisa memberikan kasih pada aku, tapi aku mau mengasihi dulu. Dan yang terjadi adalah malah sampai sekarang aku lebih dekat sama dia. Punya apa namanya? Akhirnya kalau ketemu gitu ya, apalagi kan sama-sama di di Surabaya. Itu ketemu satu kali itu ketemu di mall. Wah, gimana Put kabarnya gitu. Terus yang mungkin aku udah lupa yang namanya yang dulu itu dia pernah nyakitin. Nah, itu sih pengalaman yang pasti anak SMA itu pernah seperti itu. Makanya teman-teman jangan sampai namanya kebencian itu terus Pupuk. Betul. Apalagi pupuknya pupuk buatan. Oh enggak ya? Enggak dong, urea. Enggak, apalagi terus ditumpuk-tumpuk seperti itu akhirnya timbul kepahitan. Iya, betul. Jangan sampai itu dipupuk kebencian itu. Nah, saya jadi ingat satu ayat teman-teman di Yohanes 8 ayat 44. Saya bacakan ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-inginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Kalau kita benci, kalau kita melakukan sebuah hal yang bertentangan nih dari kasih, berarti kita lagi ngikutin siapa nih berarti? Si iblis tadi tuh. Hati-hati tuh. Kita lagi following siapa nih? Hati-hati tuh ya kan, berarti kan kalau misalkan nih kita ngecap nih, ngomong benci sama orang lain, entah itu sama contoh nih sama teman-teman yang di sekolah, satu sekolah, meskipun sekarang online ya kan, ya kan, kemudian sama orang tua, betul, orang yang paling dekat adalah punya potensi untuk kita benci ya kan, you know me so well, itu kan pernah bisa gitu, potensi untuk membenci itu kan besar banget, tapi ingat teman-teman, siapa nih bapaknya nih kalau kita ikut membenci nih? Yang kita ikuti bukan Tuhan Yesus yang mengajarkan kasih, mengampuni sampai memberikan kasih, tetapi iblis loh teman-teman, hati-hati. Wow, itu kalau aku lihat itu seperti kita punya Instagram. Mana yang kita sering kasih love, ya kan? Sebenarnya kita, wah ini bener nih sefrekuensi nih kita kasih love atau kita save, kita simpen, mungkin teman-teman tahu ya. Itu yang akan terus ada di explore kita, ya kan? Coba bayangin kalau yang kita suka adalah membenci, yang kita suka adalah ya ini memang orang ini nggak asik, rese, iya benar nggak sih? Nah itu pasti kita di explore kehidupan kita seterusnya, ya itu aja yang ada. Nah coba kalau kita sering-sering suka dengan ayat-ayat firman Tuhan, pasti explore kita setiap hari ayat-ayat kan? Coba deh, pasti teman-teman, masa sih? Nah mulai coba, pasti apa yang kita lakukan sekarang nih, ya itu yang akan mempengaruhi lingkungan kita juga ya. Ya itu. Kalau kita jadi ingat satu khotbah nih. Kalau kita ngomongin atau ngobrol nih ya dalam satu lingkungan kita itu ngobrolin tentang Tuhan Yesus gitu, Tuhan Yesus hadir. Tapi kalau kita ngomongin tentang kebencian itu akan semakin luas, semakin berakar, semakin tumbuh. Apalagi sampai berbuah. Iya, benar. Jangan sampai. Harusnya yang berbuah itu. Enggak. Tapi kayaknya punya tips untuk ini ya, untuk mengatasi kebencian ya. Oh iya. Iya. Enggak ada. Pura-pura orang tadi itu ada. Lalu udah cerita ya kan pengalamannya dari benci kemudian mengasihi ya kan. Pasti kan tuh ada tipsnya. Iya. Betul kan Mbak Yeni? Betul. Kepo So asik katanya. Ya kan nanti. Aku mau minum dulu nih. Haus. Itu salah satu tips tuh kayaknya. Apa tuh? Minum dulu. Nanti katanya. Ya udah. Nanti. Halo para rekan-rekan yang penuh kasih. Apa nih? Kok tiba-tiba menyapa? Aja. Oke. Radio. Oke. Susah gak sih jadi orang Kristen yang punya konsep kalau kamu membenci sama seseorang, kamu malah harus mengasihinya? Wah, berat Kristiana sekali. harus mengasihinya. Gimana nih, Daniel? Menurut pendeta Albert, tidak. Kalau menurutku sendiri sih ya, emang secara manusiawi itu susah banget ya kita memaafkan orang yang kita benci, apalagi kalau dia udah bikin kita jengkel banget, kayak udah di ujung pitam lah ini. Jadi ya kayak, tapi kembali lagi sih ke Alkitab, karena kita orang Kristiani, jadi kita harus memaafkan apapun masalahnya ya.
entah itu baik atau enggak untuk kita harus tetap memaafkan ya, karena ya itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Dan tetap berjalan di jalan yang benar. Gimana kalau Kayaknya aku juga sama sih, buat mengasihi orang yang dibenci itu susah. Ya, kayak aku kan karena dia benci sama temanku kan, kok benci sih, terus kan dia menurutku kan dia baik-baik aja, kenapa kamu harus benci gitu loh. Jadi kayak jadi lebih susah, kayak apa sih? Iya. Iya. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita juga mengalami hal itu gitu kan. Pasti kita dipengaruhi untuk membenci orang lain. Nggak bisa dipungkiri. Bagaimana menurut Mbak Anita? Nah, ini akhirnya ada yang nanya. Dari tadi misalnya nggak ada yang nanya. Kalau aku sendiri sih, ya emang susah sih, karena setiap hari kan kita pasti berinteraksi dengan orang, dan setiap hari kita memang ada masa dimana kita nggak setuju sama pendapat orang lain, nggak setuju sama sifat dan karakternya orang lain. Tapi sebisa mungkin aku mikirnya kayak, oh ya udah, lebih toleransi aja sih, kayak ya udah, kita nggak mungkin bisa mengharapkan semua orang itu punya sifat yang sama dan karakteristik yang sama. Jadi ya bisa kita lakukan ya mentoleransi itu. Kalau misalkan kita nggak terima, ya kita setidaknya bicara di depan, nggak terus memendam, terus akhirnya sampai berkepanjangan gitu kan. Kalau dari aku sih, yang terpenting adalah selain memaafkan tuh juga kita harus berani bicara gitu loh. Berani bicara kalau misalkan kita nggak setuju sama pendapatnya orang atau karakteristiknya orang yang itu menurut kita beda sama diri kita. Karena ya kita sendiri memang nggak bisa merubah orang lain, yang bisa kita rubah ya diri kita sendiri. Mindset kita, bisa kita rubah mindset kita supaya lebih menjadi orang yang lebih menerima orang lain. Open minded. Setuju. Oke, Mbak Feren, bagaimana ini? Kalau aku tuh susah nggak sih? Jadi menurut aku susah nggak sih buat memaafkan orang lain? Itu pasti susah ya, karena kita tuh, kalau aku sih pernah kayak udah dibenci terus kita jengkel. Jadi kayak apa sih salahku gimana? Apa sih itu? Ya pasti susah buat memaafkan, tapi karena kita itu apa ya? Kita harus saling mengasihi sesuai ajaran sama Tuhan Yesus kan gitu. Kalau kejahatan juga dibalas dengan kebaikan gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita memaafkan orang itu, terus kita berubah mindset kita buat nggak yang ada yang Mbak Dita tadi itu benar. Jadi kita nggak usah mikirin terlalu dalam, itu makin bikin kita sakit hati sendiri, kita overthinking kemana-mana tuh. Dan omongan orang lain nggak perlu kita kita bawa dalam hati. Iya benar. Ya udah, nggak pada aneh. Toh juga dia juga nggak berpengaruh juga di hidup kita. Yang kita harus terapkan tadi adalah mengasihi dan memaafkan. Karena ya pada dasarnya kebencian itu juga ada seperti dua sisi mata koin yang tadi ya. Jadi kebencian sama kasih sayang itu tidak bisa dipisahkan. Pasti kita pernah mengalami kebencian kepada siapapun, atau kita dibenci itu pasti kita pernah. Jadi yang penting meskipun kita membenci atau dibenci, kita harus tetap mengasihi dan menyayangi orang yang membenci kita. Oke, mungkin cukup sekian rumpi kita hari ini. Semoga ini bisa memberkati kalian semua. Jadi tetap mengasihi dan menyayangi sesama kalian. Dan jangan lupa untuk memaafkan. Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah gak ada. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan, saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan
biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan, saya bilang begitu. Mana mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasihi. Video tadi teman-teman, kita bisa tahu kan gimana sebenarnya punya peluang untuk membenci itu semakin besar sebenarnya. Tapi ini orang tuanya adik Sarah ini pada intinya ngomongin tentang pembunuh itu juga layak untuk diampuni teman-teman, ya kan? Tadi kan juga ngomong kayak gini, ketika pembunuh anak kami itu datang bersama ayah dan neneknya, kami cuma berdoa, ya. Orang tua adik Sarah cuma doa, Tuhan mampukan kami untuk mengampuninya. Kemudian pembunuh juga layak tuh diampuni gitu kan. Kalau ngomongin tentang doa pun juga, di doa Bapa kami pun juga menyebutkan ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Gitu kan. Gitu. Jadi pada intinya mengampuni itu adalah nggak lihat siapa kamu, apapun apa yang sudah kamu kerjakan, meskipun itu ya sakit ya kan. Ya, mengampuni betul. Orang yang sudah membuat sebuah kesalahan besar ya kan, membuat bisa dibilang satu nyawa hilang loh ini ya kan, itu berat banget. Tapi orang tua di Sarah ini punya keputusan untuk Tuhan mampukan aku untuk bisa mengampuni. Betul. Pada akhirnya orang tuanya mengampuni dan juga mencabut nih proses hukumnya kayak gitu. Bahaya banget ya kalau seandainya dengan kisah seperti itu tidak ada sikap yang benar dalam kehidupan kita ya. Akhirnya kita tetap punya sikap kebencian. Nah, ada bahaya yang timbul kalau kita terus memelihara yang namanya kebencian. Apa tuh? Yang pertama, itu kita nggak mampu bersifat objektif terhadap orang lain. Bisa jadi itu tadi yang pengalamanku tadi. Iya. Kayak lihat orang lain itu kayak, ih, pasti dia ya kayak yang kemarin. Wah, itu. Yang kedua, kebencian itu akan menjalar kepada objek yang lain. Jadi semua yang berhubungan dengan orang yang kita benci itu turut kita benci. Nah, contohnya kita ikut benci keluarganya, temannya dan sebagainya. Oh, bisa sampai kayak gitu? Bisa sampai seperti itu. Aku dulu waktu kecil ini bertengkar nih sama temanku nih, pukul-pukulan kan, nangis lah kita berdua akhirnya. Temanku pergi pulang ke rumahnya gitu, aku nih benci sama dia kan, aku pulang ikut nangis, orang tuanya keluar. Kenapa kok bertengkar? Aku marahin tuh orang tuanya. Kasih tahu itu anakmu, kamu juga ngajarinya gitu. Jadi aku ikut benci sama orang tuanya juga. Nah, itu sampai menjalar. Sebenarnya orang tua ini lagi nggak kenapa-kenapa. Iya benar-benar. Tapi ikut aku benci. Segala apapun yang dekat dengannya gitu ya. Apapun pokoknya intinya dia tuh pokoknya benci lah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita udah terlanjur benci sama orang ya, misalkan nih aku benci sama Adi, aku akan berusaha menghasut Putra untuk ikut benci sama Adi. Jangan ya. Hah? Oh enggak, ini tadi ini contoh. Kok aku ikut kaget sih, Put? Jadi kalau misalkan aku udah gak suka sama Adi nih, aku akan berusaha meracuni orang lain. Kamu tahu gak sih Adi itu ternyata ABCDE loh ya. Biar orang lain tuh punya pemikiran yang sama kayak aku, biar dia bisa judging Adi bahwa benci aja deh sama dia gitu. Dan juga nih, misalkan kalau udah terlanjur benci sama orang ya, pernah gak sih kalian ngerasa itu, pingin tak pukul rasanya, pingin tak apain gitu. Iya, gemes tapi gemesnya gemes yang jahat gitu loh. Gemes. Oh, ada gemes imut ya, ada gemes imut, ada gemes jahat. Iya. Ya ini kalau misalnya udah benci tuh,
Duh, rasanya kalau misalnya dia lewat tuh kakiku pingin tak taruh di depannya terus biar dia tak jegal gitu, biar dia jatuh gitu. Sinetron banget. Kalau mungkin di sepak bola sliding ya. Iya. Mungkin teman-teman, nggak nganjurkan. Jangan dong. Enggak dong. Aku nggak jadi ngomong Maksudku tadi tuh kalau benci sama orang, ajak futsal aja. Iya. Sliding nih. Enggak, jangan. Enggak, tapi kecenderungan orang-orang yang benci itu seperti itu. Ya. Wah, kalau kita benci terus seperti itu, bahayalah buat kita. Bahaya. Kita harus punya cara untuk mengatasi biar kita tidak benci dengan seseorang. Nah, kamu punya cara, Di? Caranya adalah saya sampaikan kepada yang punya cara. Nah, jawaban Peter. Kalau aku dia, Ya. aku tuh benci sama orang. Kok benci ini? Aku benci banget itu. Aku pulang, aku mandi. Pulang mandi. Aku keramas. Karena kan kepala ini penuh dengan panas. Karena kebencian itu kan membuat kita stres. Akhirnya menyebabkan rambut rontok dan ketombe. Oh iya, clear ice mentol udah dipakainya. Akhirnya harus benar-benar seger dulu pikiran. Oh, pikiran. Pulang minum air putih yang banyak. Minum air putih yang Nah, banyak. itu. Melegakan segala bentuk benci. Iya kan dari dalamnya sudah panas gitu Oh, kan. gitu. Serasa ini musim panas terus Oh, gitu kan. gitu. Kayak gitu betul ya, kayak gitu Seperti ya. itu. Itu mungkin langkah pertama ya. Kemudian Ya, dan yang ketiga, kita datang sama Tuhan. Oh, berarti boleh ya kalau misalkan aku pas lagi benci, pas lagi jengkel, pas lagi gemes-gemes jahat tadi sama orang tuh, terus aku datang sama Tuhan tuh nggak apa-apa ya? Iya. Curhat gitu ya. Oh, iya. jangan iya. jangan sampai nih menyimpan sebuah jengkel, gemes-gemes jahat tadi itu. Kalau memang kita ini lagi gemes-gemesnya jahat nih, gemes-gemes jahat nih, bukan gemes-gemes imut loh ya. Iya. Kita nggak boleh simpan itu terlalu lama. Betul, kita harus sampaikan pengampunan, harus berbaiklah ke Tuhan gitu kan. Di Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tuh. Benar banget. Karena yang namanya kebencian, kalau misalkan kita sudah istilahnya kecentok gitu ya. Benci lah istilahnya sama orang. Secara manusiawi kita nggak bisa menyelesaikan hal itu sendiri. Salah satunya dan satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh buat mengatasi kebencian itu adalah kita datang sama Tuhan. Karena kalau misalnya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, misalkan kita punya benci, kita ketemu lagi sama orang itu adalah yang kita hasilkan adalah aku nggak mau ketemu sama orang itu biar aku nggak benci lagi. Bener. Tapi ketika kita sudah menyerahkan yang namanya hati kita sepenuhnya, hati kita yang benci tadi tuh, kita serahkan sama Tuhan, kita minta sama Tuhan buat Tuhan, tolong aku buat mengubah yang namanya benci, aku bisa mengampuni, bahkan lebih lagi bisa mengasihi. Bener, kayak gitu. Kayak Ade Sarah tadi kan. Bener. Tuannya tuh mohon sama Tuhan, Tuhan tolong ajari aku untuk bisa mengampuni. Ya betul, kalau kita berpegang sama kekuatan kita sendiri, yang ada bukan kita mengampuni jatuhnya, malah mamanya tadi jadi nuntut si mantan pacarnya tadi ya. Semakin besar kan akhirnya. Bener. Gak iso aku sampai gak iso. Biasanya kan gitu ya. Oh iya. Sampai nanti Saya baru mau komentar ini tadi. Biasanya kita gitu. Gak bisa pokoknya. Aku gak mau melihat dia lagi. Sampai nanti. Sampai nanti aku gak akan bisa mengampuni. Iya. Itu. Janganlah ya. Betul. Jadi mulai dari kalian semuanya ini, dimanapun kalian berada sekarang, kalau misalkan punya yang namanya rasa benci, rasa gak suka, rasa gemes-gemes jahat gitu ya, sama siapapun itu, entah teman kalian, orang tua kalian, sahabat kalian, siapapun itu, yuk kita mau belajar yang namanya mengampuni dan bahkan kita next level lagi untuk mengasihi. Betul. Kita lepaskan kebencian, kita mengenakan kasih untuk orang sekitar kita. Oh, siap. Apalagi kalau memang gini loh, ini sama Adi ya. Memang namanya benci atau sifat seperti itu memang terkadang sering timbul saat kita nggak ada kontrol. Apalagi kalau hari-hari gitu ya, kita mengawal harinya nggak baik, bisa sampai seharian itu siapapun bisa kita benci. Maka dari itu, tips yang terakhir dari aku, setiap pagi itu bangun pagi, bersaat teduh, membaca firman di elohim.id itu setiap hari untuk kita buat dasar kita itu penuh kasih, firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Itu. Betul. Apalagi Senin, Rabu, Jumat kita juga doa pagi jam 5 pagi.
dengan tetap pakai protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Berarti tips terakhir dari aku, kalian tuh juga tetap harus mengontrol diri kalian dengan cara datang ibadah pagi hari Minggu. Jam 6 pagi di sini di gereja kita, tapi tetap pakai protokol kesehatan. Betul. Kamu ada tips lagi nggak, Di? Aku nggak ada tips. Aku ajakan ya buat teman-teman semua. Ya kan? Buat teman-teman semua. Kok gak asik sih di tips juga gitu semua. loh. Oh tipsnya, aku punya tips. Apa tuh di? Siapkan kuota Anda, siapkan perangkat HP Anda, ya kan? Siapkan diri Anda. Jam 4:30 sore, ini ada satu hal yang menarik. Setiap hari Sabtu, Mas. Itu setiap hari Sabtu 4:30 sore. Elohim Radio. El Radio. Yang Reaching 3.6 di FM itu. Yang Reaching the Soul of... Oh salah. Salah. Yang Reaching Soul of... Reaching Soul for the Kingdom. Betul itu. 4:30 sore ya kan. Wow. Akan selalu banyak pembahasannya. Kita belajar ya kan. Kita akhirnya juga belajar. Teman-teman di rumah juga belajar. Ya. Terus besok kenapa? Ada apa? Sunday Funday. Ini tips juga ya kan. Ini tips juga. Kita punya banyak tips ya kan. Gitu ya. Tips untuk selalu ceria. Biar fun. Everyday. Sunday Funday ya gitu ya kan. Jam 8:15 banyak aktivitasnya nih. Ya kan, banyak aktivitasnya bisa dikerjakan. Nah, betul. Aku ternyata punya tips lagi. Wow, apa tuh? Kalau aku sih setiap Senin itu aku ikut doa puasa. Itu doa dan puasa sama-sama hari Senin. Iya. Aku punya tips lagi nih terakhir. Aduh. Gimana kalau kita pamitan? Maksudku tuh gitu. Enggak, aku mau tips lagi ya. Apa tuh? Dengerin kita tiap hari bisa sekarang. Iya, benar. Di Spotify. Ya. Itu. Versi audio ya berarti versi audio. Gitu. Tapi pasti kalau visualnya cuma di Elohim Radio nih. Iya nih. Pasti cuma di situ kan. Iya. Di YouTube-nya Elohim Ministry. Betul nih. Nanti kan nih kita minggu depan mau bahas topik apa lagi yang pastinya nggak kalah serunya sama minggu ini. Nah, yang jelas topik kita minggu depan adalah bukan topik kebencian. Nah. Yang jelas saya nggak punya bahan guyonan seperti kalian karena saya akan menutup sore hari ini dengan penuh keceriaan. Iya benar. Berarti benar tuh tadi di All is well. All is well. Ya. Aku rapopo. Tapi aku rapoponya harus next level. Iya. Dengan mengampuni dan mengasihi. Wow. Kita terberkan kasih buat orang-orang yang kita kasih di sekitar kita, penuh dengan kasih. Iya. Paham nggak? Kita tutup aja. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Tetap di Elohim Radio, El Radio Region 3.6 FM. Reaching Soul for the Kingdom. Sampai jumpa teman-teman. All is well. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah
jiwa dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mengasihi, tiada pamrih.